Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ausam Raffi Sadat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi radikal bebas, yaitu yang pertama, radikal bebas dengan PUFA, kedua, radikal bebas dengan protein, ketiga, radikal bebas dengan DNA, keempat, radikal bebas dengan materi. Pengertian radikal bebas. Radikal bebas atau sering disebut reaktif oksigen spesies atau ROS adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan di lapisan terluarnya. Sifat radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Sumber radikal bebas. 1. Endogen. Autooksidasi, produk dari proses metabolisme aerob. Respiratory burst, sel fagositik. Sumber radikal bebas. 1. Endogen, yaitu autooksidasi atau produk dari proses metabolisme aerob. Kedua, eksogen, yaitu obat-obatan dengan cara peningkatan tekanan oksigen atau radiasi, penggunaan radioterapi atau asap rokok. Tiap hisapan rokok mengandung jumlah oksidan sangat besar. Reaksi radikal bebas dengan PUFA. Pengertian PUFA. Lemak tak jenuh atau jamak, yaitu PUFA adalah jenis lemak yang molekulnya tersusun atas rangkaian atom-atom karbon yang memiliki lebih dari satu ikatan ganda. Ikatan ganda ini menyebabkan molekul lemak ini tidak jenuh dengan atom hidrogen. Misalnya masih bisa menambah atom hidrogen. Lemak tak jenuh jamak biasanya dalam fase cair pada temperatur kamar dan tetap cair saat didinginkan. Terbentuknya radikal bebas pada asam lemak tak jenuh. Struktur radikal karbon yang terbentuk akan beresonansi dengan elektron yang tidak berpasangan di antara C9 hingga C13. Selanjutnya terjadi reaksi propagasi, di mana struktur yang akan beresonansi dan bereaksi dengan oksigen triplet membentuk biradikal yang memiliki dua elektron tak berpasangan. Selanjutnya, senyawa radikal siap untuk bereaksi dengan radikal lain. Radikal peroksil akan terbentuk pada C9 atau C13 yang memiliki satu atom H berasal dari asam lemak yang terbentuk dari lipid hidroperoksida dengan melepaskan radikal bebas lainnya untuk berpartisipasi dalam atom H berikutnya. Reaksi radikal bebas dengan antioksidan protein. Protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya jika radikal tersebut mampu berakumulasi atau jarang pada sel normal, atau bila kerusakannya terfokus pada daerah terbentuk dalam protein. Pengertian DNA. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetik yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Kerusakan DNA. Yang pertama yaitu radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menjadi penyakit kanker. Kedua, kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut kerusakan DNA tidak langsung, karena radikal yang terbentuk dapat berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. Dampak interaksi radiasi dengan materi. Ada dua dampak interaksi radiasi dengan materi, yaitu satu, secara fisik. Jika energi yang diserap oleh material kimia hanya dapat membuat energi dalamnya bertambah sehingga keadaannya menjadi tereksitasi, tetapi tidak menyebabkan perubahan jenis material tersebut. 2. Secara kimia.
Bila akibat interaksi antara material kimia dan radiasi menyebabkan keadaan material kimia menjadi tereksitasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nuklida atau molekul-molekulnya. Dampak interaksi radiasi dengan materi. Ada dua dampak interaksi radiasi dengan materi, yaitu: 1. Secara fisik, jika energi yang diserap oleh materi kimia hanya dapat membuat energi dalam bertambah sehingga keadaannya menjadi tereksitasi, tetapi tidak menyebabkan perubahan jenis material tersebut. 2. Secara kimia, bila akibat interaksi antara material kimia dan radiasi menyebabkan keadaan material kimia menjadi tereksitasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nuklida atau molekul-molekulnya.